penyimpanannya di situ. Kalau boten wonten nggih pun Pak, mungkin dari tim penilai tidak akan menilai sampai di situ. Iki belum memenuhi syarat. Karena apa? Dokumentasinya di mana? Dokumentasi ini diarsipkan di mana? Itulah yang harus diketahui. Maka pengesahannya harus ada cap tanda tangan dan pengurus perpustakaan. Perpustakaan ini dijenengke sing apik. Aja perpustakaan SD Negeri 1 Nadi nggih. Paling tidak ada namanya. Perpustakaan Wasis atau mungkin perpustakaan Senang Moco atau perpustakaan apa monggo bawahnya SD Negeri 1 Nadi. Jadi perpustakaannya harus ada namanya, tidak langsung perpustakaan SDN 1 Nadi, bukan. Namanya dulu, di bawahnya baru SD-nya. Itu nanti apa saja yang disimpan di perpus. Di situ ada karya-karya penjenengan termasuk PTK, PTS, mungkin juga ada buletin dan yang sebagainya, mungkin bisa disimpan itu. Yang penting nanti ada pengesahan dari petugas perpustakaan. Kemudian pengertian publikasi ilmiah ini ada 3, yaitu presentasi pada forum. Yang kedua, melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu pada bidang pendidikan formal, dan melaksanakan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru. Kaya nomor bentuknya nanti diberangkan. Karena apa? Kersane kita tahu persis dulu pengertiannya. Nah ini di belakang sudah saya sampaikan. Ini publikasi buku teks pelajaran. Nah penjenengan nanti satu membuat nilainya kata Pak. Nanti di belakang ada. Nah penjenengan bisa menulis buku, okay. Nanti penjenengan akan mendapatkan nilai yang banyak, nanti akan saya komparasi di belakang nilainya seberapa. Itu mengenai yang kedua. Lanjutnya kita akan masuk di pengertian yang ketiga tentang karya inovatif. Pengertian dan karya inovatif. Karya adalah hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni yang bermanfaat bagi pendidikan. Nah, enten mriki yang bisa panjenengan lakukan hanya di poin 3.3. Di situ ada membuat atau memodifikasi alat pelajaran atau alat peraga atau alat praktik. Yang lain mestinya kalau penjenengan harus menemukan teknologi, tidak menutup kemungkinan penjenengan bisa. Tapi biasanya itu untuk guru-guru IPA, guru-guru biologi, biasanya di sini tempatnya untuk mengembangkan karya inovasinya atau inovatifnya. Okay. Kemudian menciptakan karya seni ini juga untuk Bapak Ibu mapel kesenian, tentunya untuk SMTA tentunya akan membuat ini. Tapi kalau penjenengan juga tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu yang punya bakat seni menciptakan sebuah karya seni, kemudian kita presentasikan
kemudian nanti bisa kita jadikan bahwa itu karya panjenengan, akan mendapatkan nilai. Kalau yang keempat, mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya. Oke, jadi mengikuti perkembangan dan penyusunan standar, pedoman, penilaian untuk soal dan kurikulum di situ nanti ada. Akan lebih jelas akan kami rangkum di sini, yaitu tentang nek panjenengan tadi mengalami kebingungan, sakniki kula rangkumke kersane panjenengan lebih bisa memahami PD itu apa. Oke. Nah, di situ sudah geser, perlu saya share poin lagi dari saya muncul di situ. Yang para puter yang malah macet sudah. Oh, mati surung ini oke. Alon-alon pakai kesan gitu. Ya semuanya karena sinyal gitu. Kita harus harap maklumnya di sini. Sebelum dilanjut, sambil kita dibenahi untuk presentasi ya. Mudah-mudahan bisa. Ini, jadi monggo bersama-sama kita pelajari. Kalau di sini mungkin lebih mudah ya. Yang pertama PKB-nya ada 3, tadi sudah saya sampaikan ke panjenengan. Jadi pengertian pengembangan keprofesian berkelanjutan itu ada 3. Yang pertama adalah pengembangan diri, yang kedua publikasi ilmiah, yang ketiga karya inovatif. Untuk PD itu ada 2, yaitu diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru. Tidak aneh. Apa diklat fungsional? Adalah diklat yang kaitannya dengan tugas guru. Yang tidak masuk contohnya Pak, di sini sudah saya berikan contoh, panjenengan ikut diklat tentang penanggulangan narkoba. Itu mestinya tidak jalan dengan diklat fungsional. Atau mungkin kebetulan di sekolah panjenengan malah dengan atau punya mulok pertanian, panjenengan ikut diklat pertanian, tidak bisa dimasukkan dalam diklat fungsional. Kemudian yang kegiatan kolektif guru adalah KKG jelas.
Kita ujikan yang kedua adalah publikasi ilmiah. Namanya saja publikasi ilmiah, maka adalah karya seni, karya ilmiah yang dipublikasikan. Contohnya apa? Koran, jurnal, buletin yang diseminarkan di sekolah. Jadi ada 3 juga di situ: publikasi ilmiah, presentasi pada forum ilmiah. Ini yang dinilai penjenengan sebagai penyaji. Penyaji penjenengan itu juga ada nilainya. Kalau ini dereng Pak, mungkin nilainya berapa di belakang ada. Kemudian publikasi hasil penelitian atau tinjauan ilmiah. Ini bisa berupa buku, bisa jurnal, bisa koran, bisa buletin yang diseminarkan di sekolah. Kalau kita ke atas, presentasi forum tadi bisa lewat kologium ataupun simposium. Jadi di sekolah saja sampai bisa dinilai kalau itu penjenengan. Kemudian untuk UPI yang kedua yaitu menulis buku. Bisa buku pendidikan, bisa buku pelajaran dengan nilai yang berbeda. Kalau buku pelajaran nanti nilainya berapa, kalau buku yang berkaitan dengan pendidikan nilainya berapa nanti ada. Kemudian berlanjut di bawahnya adalah karya inovatif yang tadi sudah saya sampaikan. Oke. Tadi ada 4: teknologi tepat guna, karya seni, alat dan media, penyusunan standar. Standar itu apa? Nah, dari atas penjelasan sudah tahu semua. Standar itu apa? Ada standar soal, ada standar penilaian, ada standar kurikulum. Kemudian berapa angka kredit yang dibutuhkan. Saran-saran kita periksa inilah mungkin yang berkaitan dengan dupak penjelasan. Sekilas bisa kita lihat. Untuk guru pertama, tenaga muda golongan 3A. Angka kredit kumulatifnya 100. Untuk naik ke penata muda tingkat 1 3B dengan AKK 150, angka kredit kumulatif, penjenengan harus ada 50. 50 itu 3 dari PD. 3 dari PD. PD ini penjenengan dari mana? Letumut Prajabatan. Untuk 3A dereng atau belum membuat karya PKB, baik itu yang itu mestinya belum menyusun PI ya. Ini dilodok pena biasanya. Untuk golongan guru pertama 3A itu bisa dipahami Bapak Ibu guru yang mungkin saat ini berada di golongan 3A, berarti aku seorang kaya karya baik itu PI maupun KI, atau tidak membuat PI. Penjenengan hanya membutuhkan PD 3. Kemudian Bapak Ibu yang di golongan 3B akan naik tingkat ke 3C dengan angka kredit kumulatif 200. Maka penjenengan membutuhkan nilai angka kredit yang dibutuhkan 50. Oke. 3 dari PJ, 4-nya PI.
Keterangan bebas, artinya bebas. Yang penting terpenuhi nilai 4 panjenengan dari ini. Tidak harus penelitian, tidak harus jurnal, dan tidak harus buku. Sebagai penggantinya apa? Boleh tinjauan ilmiah, menulis di koran, atau best practice yang disimpan di sekolah. Untuk Bapak Ibu yang saat ini berada di golongan 3B, golekku 50, PD ku kudu 3, PQ ku 4, bebas. Jadi tidak harus membuat PTK yang Bapak Ibu golongan 3B. Begitu juga Bapak Ibu guru muda yang berada di golongan 3C dengan angka kredit kumulatif 200. Kalau penjenengan mau ke 3D, angka kredit yang dibutuhkan 100. 100 itu yang 3 dari pengembangan diri, yang 6 dari PI. Keterangan yang harus ada masih bebas. Dereng harus membuat penelitian. Begini kalau dari penjenengan nulis di koran, penjenengan membuat tinjauan ilmiah, boleh. Di sini untuk tolak ukur Bapak Ibu yang harus mulai dengan penelitian. Bila penjenengan saat ini berada di 3D, penjenengan mau ke 4A, dari angka penjenengan 300, angka kredit yang dibutuhkan 100, nanti akan ada di angka 400. Sing sekawan saking PD, sing 8 saking laporan penelitian. Penjenengan dikunci di sini harus ada laporan penelitian. Dan penjenengan kudu punya 1 PTK. Ini nek penjenengan sudah akan ke golongan 4, harus syaratnya ada 1 hasil penelitian. Menawi penjenengan punya nilai sudah mencukupi tapi tidak ada penelitian, bisa tidak? Tidak bisa naik pangkat ke 4A. Nah, pulau biji pulau gendem Pak. Nah, ini yang terkadang terjadi perdebatan. Pikir saya sudah penuh, nilai saya sudah 8. Mengapa kok tidak bisa? Karena kuncinya atau aturannya harus ada 1 laporan penelitian. Nek penjenengan tidak mempunyai PTK atau penelitian eksperimen atau penelitian pengembangan atau penelitian yang sifatnya korelasi dan diseminarkan di sekolah, meskipun punya nilai 8, belum bisa naik ke 4. Nah, ngoten kayak begini. Jadi banget yang sekarang tentunya yang 4B. Bapak Ibu banyak sekali sekarang yang sudah akan ke 4B. Angka akumulatif untuk 400 penjenengan harus mencapai di angka 550. Angka kredit yang dibutuhkan 150. Bapak Ibu, sekawan saking PD, 12 dari PI. Yang harus penjenengan perhatikan, harus ada 1 PTK yang jujur. Jadi kudu ada laporan penelitian kali 1 jurnal. Nek hanya 1 laporan penelitian dok, bayarkan jurnalnya
penjenengan mohon maaf belum bisa dinaikkan pada tingkat tetapi karena penjenengan tidak punya satu penelitian dan satu jurnal, maka PTK penjenengan harus penjenengan jurnal agar penjenengan bisa ke Pak B. Berblok PTK Doyo Pak Kali atau 3, nilai saya 12. Belum bisa kalau tidak ada satu penelitian dan satu jurnal. Jadi inilah yang harus kita perhatikan. Kemudian apabila penjenengan sudah ada di guru madya 4B dari angka akumulatif 550 mencapai 700, maka butuh 150, nilainya sama dengan 4A ke 4B syaratnya. Harus ada satu laporan penelitian dan satu. Kemudian Bapak Ibu yang masih muda-muda, nih bila penjenengan nanti sudah ada di golongan 4C ke 4D, dari AKK 700 ke AKK 850 membutuhkan AKB 150 atau AKB tidak dibutuhkan 5 dari PG, 14 dari PI. Harus ada laporan penelitian, harus ada satu jurnal, harus ada guru yang IS. Share-sharean nulis buku, kita tambah streaming di 4. Jadi harus punya bukunya pun harus standar ISBN, internasional standar book number. Kalau penjenengan memang pengen yang masih umur muda-muda ini mulai sekarang berlatih menulis buku. 3B kemarin. Ya. Nek penjenengan nanti tidak, nek kula mboten saged menulis buku, ya penjenengan nanti mentok-mentoknya di sini. Oh, penjenengan punya laporan penelitian dan jurnal nanti di 4C. Terakhir untuk guru utama pembina 4C, angka akumulasinya adalah 150 maksud saya, yang 200 dari AKB, butuhnya PD 5, butuhnya PIKI 20, sama dengan 4C ke 4D dan 4D ke 4D. Enten kerontong-kerontong dari sampai di situ. Setelah tadi kami ringkas, kira-kira saged dimengerti deh untuk pemenuhan PKB ini. Nempun mungkin pulau pelayak kita dupak khusus PKB. Sampai di sini dulu mungkin disambi kalian muncul. Nek singkut rodo anu mungkin Mas Aldi mungkin lah ngaturi para mungkin Bapak Ibu yang di sekolah munjak-munjuknya bisa ke belakang yang menjenengan terbatas di sini dulu. Ngaten nggih? Tambah mumet atau tambah bekerja? Atau ada sedikit gambaran paling tidak? Karena di sini juga nanti tempat diskusi. Jadi tidak hanya saya saja yang memaparkan, nanti bisa diskusi. Mungkin penjenengan lebih memahami, untuk lebih nanti kita berdiskusi akan ditemukan hal yang baik. Kita berlanjut pada nilai DIPA. Sebelum dilanjut Pak, saya mau tanya hubungan dengan
Permen RB yang baru. Iya, Pak Bri. Terima kasih. Karena permen RB yang baru ini sangat berbeda dengan permen RB yang lama dalam penilaian BPAK. Begini Pak, ini khususnya masalah BPAK yang saya alami. Tapi guru-guru kerto jangan meniru saya, karena saya orang yang gagal dan tidak mau naik pangkat. Saya berjuang hanya 3 J. Saya masa kerja sudah hampir 35 tahun. Jadi saya berkala saya itu tinggal sekali sudah tetap sampai habis. Maka saya nanti sebelum 2 tahun saya akan naik ke 3D. Karena berkala saya sudah habis, sudah mentok. Kalau saya tidak naik ke 3D saya. Kenapa alasan saya tidak mau naik pangkat? Perhitungan saya seperti ini. Kalau naik pangkat itu kenaikan gaji hanya 100.000. Kalau saya cepat ke 4A, maka saya akan dirugikan 10% dari pajak. Jadi kerugian saya setiap tahun, nah kalau saya naik ke 4A, saya itu kerugian saya setiap tahun 6 juta. Itu nyata. Saya kejar 100.000 kali 12 1.200.000. Tapi saya kehilangan dari tunjangan saya 6 juta. Maka saya selalu menjual tidak naik pangkat. Itu alasan saya. Itu belum dulu kalau saya dapatkan tunjangan khusus seperti di Negeri 3 kemarin, berarti kan dua tunjangan yang akan dirugikan. Seperti yang saya sebutkan. Saya ini 3 J. Nilai saya sudah 560. Pak saya tahunan sudah 560. Tapi dalam PKB saya sudah membuat PTK yang saya nilaikan pada IPAK itu 1 PTK. Jadi sudah memiliki nilai 4 di dalam PKB. Karena ini ada perubahan. Sekarang 3C ke 3D hanya membutuhkan nilai 300 plus 3 dan 6. Nah, karena ini perubahan, apakah PTK saya yang sudah nilai 4 itu nanti bisa digunakan atau tidak untuk naik tingkat ke 3D? Sebetulnya dulu saya hanya akan membuat kayak inovatif 1 saja sudah nilai 2. Jadi sudah lengkap, nanti akan nilai 6 pada waktu permen RB yang lama. Sekarang kan permen RB yang baru hanya 3. Padahal saya sudah punya nilai 4 pada PTK saya pada 4. Ini nanti saya akan sebelum 2 tahun saya akan naik ke 3D karena mengejar berkala saya sudah habis 2 tahun lagi. Mentok sampai bawah. Harus melompat ke 3D untuk naik ke atas lagi. Jadi saya bisa berkala lagi. Karena masa kerja saya masih 6 tahun. Sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Menteri. Langsung saja dijawab, monggo Pak Hanam. Terima kasih.
panjenengan golek jenang apa golek jenengan? Ya jenang kali jenang. Betul. Asumsi Pak Muri, kalau satu naik tingkat nanti PPh saya naik pertimbangan. Mulai kan beri mawon PPh saya hanya 5%, betul? 15%. Iya. Itu ada hubungannya. Saya apresiasi untuk itu. Namun dari segi jenjang kepangkatan tidak serta-merta kita seperti itu. Ya. Meskipun jenenge luwih gede orang diseneng. Tapi dari jenjang kepangkatan mungkin nanti pada saatnya panjenengan nanti akan ada sesuatu hal yang melingkari panjenengan dan panjenengan nanti akan diatur dengan peraturan itu. Contoh, sebetulnya apa kok kita setiap tahun harus membuat Pak? Oh ya wis nek orang naik, nek kita tidak kafe, kita tidak usah membuat gitu nih. Karena kita berada di jajaran fungsional, untuk perangkat yang lain ada peraturan khusus yang mengikat, sehingga apabila dia harus naik tingkat dia tidak bisa, maka ada peraturan khusus yang mengikatnya. Kita yang di fungsional diberi satu kelonggaran membuat tahunan. Oke. Maka sesuai muka-muka kalau pertanyaan Pak. Sehingga hal yang demikian tidak akan ada yang mengikat kita nek sampai kita tidak bisa naik pangkat. Nah, cara kados Pak Muri mungkin untuk jajaran kedinasan yang lain Pak Muri sudah dialih tugaskan pada dinas yang lain. Diperkirakan Pak Muri di situ tidak bisa naik pangkat. Otomatis ada sejenis budis dengan, ngerti nggih Pak Muri? Tapi karena kita di profesional, kita punya pak tahunan, meskipun kita tidak naik pangkat, tetapi kita menilaikan pekerjaan kita, keprofesian kita selama 1 tahun. Kalau penilaian panjenengan delalah cukup, bisa arahnya ke penilaian naik tingkat atau bukannya menjadi AP. Kemudian kita kembali yang dipertanyakan Pak Muri, saku wis duwe PTK 1. Bon dinilai kan Pak, buka tahunan. Sudah? Bon, sudah masuk. Apakah itu nanti mempengaruhi? Jelas mempengaruhi nilainya. Kantor Pak Muri ke apa Pak? 3D. Nah, kalau itu sudah mencukupi, nilainya sudah cukup, 4 tahunan Pak Muri jadi KP nantinya. Seperti banyak bapak dan ibu yang saat ini berada di 4B ke 4C, adalah melu E4, nilainya bisa tercover di sana dengan sendirinya bisa masuk. Mungkin itu Pak Muri. Apakah PTK kurang payu? Kalau sudah masuk di 4 tahunan, berarti panjenengan sudah punya PIKI. Kantor PIKI panjenengan itu kalau hanya membutuhkan 4, butuhnya kerangnya berapa Pak Muri? Ya. Untuk yang sekarang panjenengan kurang 2. Jadi di sini Pak RB lama itu dibuka Pak adanya, berupa itu ada yang dari Pak RB lama dan ada yang mudah-mudahan kita share poin, tidak share materi, tidak masuk lagi ya.
Pak Muri mungkin. Pun sakit ditampi dari tidak ada, langsung kita ke Pak. Oh, oke, monggo langsung ke moderator. Monggo Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Pak Agung silakan. Langsung aja ini ya. Oke. Ada 2. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama kaitannya tadi yang sampaikan Pak Muri, ya tentang ya finansial lah istilahnya, nggih. Nah, ini saya sedikit memberikan gambaran. Ya, bagi Bapak Ibu yang masih muda, jangan terprovokasi. Ya, dalam artian kita semangat, kita kerja sampai jenjang yang terakhir. Sebab kenapa Pak? Gini, pengalaman saya pribadi, ya, ini Mbak Kulo nembe mawon pensiun per Oktober kemarin dengan pangkat 4B dan itu berkalanya sampai mentok pun boten enten apa hal lagi, ya. Dan alhamdulillah ternyata lundungannya Pak ke 4C itu 4,7 juta loh Pak. Nah, apa nggak lumayan itu? Nggak, jadi kita berpikirnya jangan sekarang, nggak, nanti pensiunnya itu loh, ya kan kita kan juga insya Allah kita akan menikmati masa pensiun. Ya. Jadi sedangkan suaminya itu 4A, ya, gelundungan ke 4B itu 4 juta penjuru Siti Pak. Ya, jadi kan eman-eman lah, ya. Jadi monggo, ya, jangan kendul lah. Kita uyak sampai mentok seberapa sampai kita pensiun. Ya, insya Allah kita bisa. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, ini kaitannya dengan penilaian. Untuk saat ini kami mencoba mendobrak yaitu untuk membuat modul, ya, untuk membuat modul kan karena itu modul sangat mudah sekali dan dapat nilai juga agak lumayan lah. Nah, yang ingin saya tanyakan begini Pak, memang saya belum pernah membuat, gitu, tapi kan saya sudah tanya-tanya sama teman-teman kami yang di SMP 1 Bulukerto bagaimana cara menilaikannya. Kalau berdasarkan yang lama itu modulnya itu dibuat yang sudah dikerjakan oleh siswa. Jadi sudah ada pekerjaannya dan juga ada nilainya dan itu difotokopi, ya. Untuk saat ini apakah masih sama seperti itu atau berbeda Pak? Nah, kalau misalnya masih sama kan dulu kan saya sudah pernah meng-share link-link modul kan juga bisa kita modifikasi. Itu sudah banyak sekali, misalnya punya 5 pun ya udah agak lumayan juga Pak. Ya, itu saja Pak yang ingin saya tanyakan. Jadi apakah masih lama yang seperti itu? Mungkin ada perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agung atas pertanyaannya. Langsung saja dijawab, monggo Pak Agung. Satu pertanyaan yang kedua dulu yang saya jawab. Kebetulan kemarin sama, pertanyaan yang disampaikan sama, yang saya dapati waktu kemarin saya melakukan penilaian sama. Peraturannya masih sama Pak Agung, jadi pakai fotokopi bisa. Oh, jadi masih bisa dengan fotokopi. Tadi itu ya? Iya. Masih peraturannya sama seperti yang kemarin. Iya. Pertanyaan yang pertama sebetulnya sama juga kayak kalau matur tak sampaikan seperti itu. Hubungan kita memang kalau kita mengejar nanti di saat kita pensiun dengan masa kerja berapa. Itu yang jelas akan menentukan gaji pokok pensiun kita. Mengapa ini saya sampaikan? Oh, kita nanti juga akan pensiun. Nek kalau wajib tak langsung pensiun Pak Yo. Tapi itu Pak Muri sudah ada satu jawaban yang pas mungkin. Jadi pokok gaji dan masa kerja penjenengan nanti diperhitungkan dengan standar gaji pokok pensiun. Kalau masa kerja penjenengan lebih banyak dengan golongan lebih tinggi di saat pensiun, maka beda gaji pokoknya juga tinggi. Tapi nek sekarang
koyo-koyo ini mboten ketok. Tapi nanti pas di kita masa pensiun, gaji pokok itu memang akan terasa di sana. Berbagi nanti pada waktu pensiun dengan gaji pokok segitu, kita sudah bisa menikmati pagi-pagi minum kopi dan dahar tempe goreng. Pensiunku pengen itu minggu-minggu. Besok lega ngajengan, bercanda dengan cucu dan mungkin anak. Itu ada kopi atau teh dan tempe. Itu tempe goreng atau yang lain. Terlepas dari segalanya. Kita berlanjut, kalau mungkin tidak ada masukan dan pertanyaan lagi. Tinggal satu poin ini kita ke arah duka. Namun arah saya hanya sampai pada format kami yang baru dan hanya sebatas pengembangan diri. Yang pertama, nilai penjenengan nanti akan tercover di sini. Nek mengikuti diklat fungsional, betul nilainya. Event sampai penjenengan kami gambaran. Nek 30 sampai 81, nek 81 sampai 182, dan seterusnya. Kalau penjenengan 960 jam, berarti penjenengan pikantuk diklat fungsional 5. Sing ajeng iku nomor kode. Pengembangan diri yang kedua, kegiatan kolektif. Nilainya sudah saya tambahkan di situ. Tadi ada dua, satu yang diklat profesional atau diklat yang fungsional maksud saya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan kolektif. Di sini ada lokakarya. Nilainya 0,1 second. Menjadi pembahas kegiatan studi ilmiah, kalau mau nilainya 0,2 itu. Menjadi peserta nilainya 100. 0,100. Terkadang beriku boten jenengan derek seminar ning ora dibiji. Jenengan sebagai pemateri ning delalah orang lebokke. Karena apa? Kemarin-kemarin mungkin belum ada pembahasan tentang ini. Jadi jenengan menyeminarkan PTK di sekolah, jenengan sing pemerasaran atau penyampai materi, jenengan pikantuk nilai. Jenengan peserta nggih pikantuk ora pikantuk sedikit-sedikit dilumpuhke. Terkadang pada akhir jumpa itu kita hanya kurang 0, berapa gitu ya. Kemudian kegiatan kolektif yang lain yang berhubungan dengan yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru nilainya 0,100. Kita masuk di publikasi ilmiah. Nanti ada berapa poin di sini, ada presentasi forum ilmiah, melaksanakan publikasi ilmiah dan membuat artikel ilmiah. Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada pendidikan di sekolahnya, diterbitkan, dipublikasikan dalam bentuk buku ber-ISBN atau telah lulus dari penilaian BNSP, nilainya 4. Kalau kita jurnalkan, membuat karya tulis berupa laporan penelitian dalam bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan, dipublikasikan dalam majalah atau jurnal ilmiah tingkat nasional, nilainya 3. Nek dipublikasikan setingkat provinsi, nilainya kali. Nek dipublikasikan lewat setingkat kabupaten, nilainya 1.
Kemudian yang kelima, membuat karya tulis berupa laporan penelitian pada pendidikan di sekolahnya, diseminarkan di sekolahnya, disimpan di perpustakaan, nilainya 4. Inilah PTK penjenengan. Tadi jika nilai PTK wonten mriku. Soalnya harus ada keterangan diseminarkan di sekolah. Keterangan lebih lanjut disimpan di perpustakaan sekolah. Tuh. Kemudian kita bawa lagi, membuat makalah berupa tinjauan ilmiah bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan, diterbitkan, disimpan di perpustakaan, nilainya 2. Itu yang berhubungan dengan publikasi ilmiah utawi PI. Kemudian yang opsi yang kedua, membuat artikel dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan dimuat di jurnal nasional yang terakreditasi, nilainya 2. Biasanya dengan jurnal itu nilainya 2. Tapi kalau setingkat provinsi nilainya 1,5 jurnal pendidikan. Kalau setingkat kabupaten nilainya 1. Yang ketiga, melaksanakan publikasi buku teks pelajaran. Nah, kalau sampai aturakan, kalau sudah masuk dalam BMSP nilainya 6. Tapi kalau hanya dari penerbit dan bilik ISBN 3. Tapi kalau dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN 1. Jadi masing-masing punya nilai. Nanti dengan bis berhubungan pada standar nasional pendidikan, nilainya 6. Kita tarik ke bawah, membuat modul atau diklat atau diktat ya, digunakan tingkat provinsi, nilainya 1,5. Namun enten kabupaten 1. Nah, digunakan di sekolah 0,5. Jadi terkadang situ dengan lewati semua, padahal itu nilainya penjenengan akan rugi. Wes bapak PTK PTK tok, wes di seminar ke, tapi penjenengan sebagai pemateri dan sebagai peserta buat nilai penjenengan sama dengan saya. Belum gitu, dan orang kita pas niku berguru sinau. Karena sekarang diskusi, kita jadi tahu ternyata aku jadi pemateri itu biji. Aku jadi peserta juga mempunyai. Inilah gunanya kita saat ini berdiskusi. Kemudian buku dalam bidang pendidikan yang sudah terbit dan ber-ISBN nilainya 3. Kalau terbit belum ber-ISBN nilainya 1,5. Kemudian membuat hasil karya terjemahan yang dinyatakan oleh kepala sekolahnya atau kepala sekolah madrasah bernilai 1. Kalau penjenengan membuat buku pedoman guru justru mendapat nilai 1,5. Yang terakhir adalah karya inovatif. Kalau karya penjenengan sifatnya kompleks itu seandainya penjenengan punya karya. Yang karya itu memang bisa diperdebatkan dan penggunaannya sangat kompleks, tidak hanya dalam satu penggunaan. Artinya bisa digunakan untuk kegiatan 1, kegiatan 2 dan seterusnya, maka penjenengan akan mendapat nilai yang lebih tinggi dengan nilai 4. Ini kategorinya penjenengan buatnya hanya sederhana,
Begitu juga pada karya seni. Nah, dengan dalam menciptakan tari itu memang kompleks sekali tingkatannya. Gini, dan kita bisa melihat tari itu dari segi kompleksitasnya tinggi. Tari gambyong itu mestinya tingkat kekompleksannya lebih tinggi, terutama tari-tari klasik. Hanya saja para pencipta tari saat itu belum ada angka kredit. Jadi itu bisa merupakan warisan leluhur yang mungkin penciptanya namanya sama NN. Saya kecil kelas berapa saya tanyakan, Pak, NN itu sinten? Singkatan apa? Karena begitu anak-anak. Karena saat itu memang penciptanya tidak ditulis, namun hasil karyanya bisa dinikmati. Nomen namanya. Kalau tari itu hanya sederhana, maka nanti mempunyai nilai 2. Termasuk juga dalam pembuatan alat atau media pembelajaran. Nah, ini untuk penjenengan monggo. Media penjenengan tingkat kompleksnya tinggi, penjenengan akan mendapat nilai 2. Apakah hanya bisa kita membuat? Boleh kita memodifikasi. Memodifikasi. Enek rangkaian seri dan paralel. Kemudian penjenengan punya yang lain untuk memodifikasi dari itu. Apakah itu bisa? Bisa dinilaikan. Jadi tidak hanya menciptakan, namun memodifikasi dari media pembelajaran yang sudah ada. Yang penting orang nirun plek, harus ada satu temuan baru dari modifikasi itu. Nah, dengan kode blok ya tidak akan diakui. Misalkan ada rangkaian seri paralel, ada gabungan, nah itu yang bagaimana gabungan ini mungkin belum pernah dicetuskan orang lain. Nah, itu mungkin penjenengan akan mendapat nilai. Gitu, gitu. Kemudian yang kategori sederhana 1. Saya kira yang bisa kita buat di sini hanya membuat alat peraga pelajaran. Untuk yang lain sesuatu apa nih? Karena mungkin penjenengan juga kalau menciptakan seni memang harus punya ajarah atau bakat seni di penjenengan. Tapi kalau media secara otomatis kita bisa. Jenengan kayak bunderan-bunderan ini so mlaku nganggo PowerPoint atau pakai apa aplikasi atau KineMaster. Sehingga nek tunggu terangin nek Pluto saira mlebu planet mergo mlayu nyanti-nyanti. Planet yang lain satu arah. Apabila diketuk semuanya akan berjalan dengan waktu menunjukkan. Dan itu belum pernah dibuat orang lain, dan penjenengan diakui akan mendapatkan nilai. Biarpun itu hanya penjenengan buat di dalam sebuah aplikasi. Sekarang banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan. Oke. Lah kok Pluto mlaku ini kaya ngoten, Pak. Makanya sekarang tidak masuk lagi dalam jajaran net. Kan gitu. Planet kok kakane hubung kok ora gitu. Oke, terakhir karena juga sudah ada. Kita sesuai gitu loh. Ini absensi san, Pak. Di bawahnya adalah mengikuti penyusunan standar. Di itu adalah kegiatan penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya. Nilainya 1. Mengikuti tentang penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya dari tingkat provinsi nilainya 1. Berarti kalau penjenengan membuatnya pada tingkat kabupaten belum muncul nilainya. Jadi itu aplikasi yang kemarin sudah khusus saya sampaikan di daftar usulan penetapan angka kredit khusus PKB. Nah, yang lain-lain dengan PKB. Saya kira itu karena jawabannya sudah di depan.
Penjenengan juga sudah capek, mudah-mudahan tidak semakin bingung nek mundur. Semakin bingung mau semakin bingung. Ada pencerahan sedikit? Satu lagi, Pak. Oh iya. Oke. Satu lagi yang kaitannya dengan modul Pak tadi. Coba Pak yang tadi materinya modul Pak agak dinaikkan. Yang penilaian modul tadi. Nah, tadi ada atas kita Ya, nomor. Tadi kan ada sing modul tuh sama diktat apa-apa itu. Iya, tapi yang modul, yang khusus yang modul saja. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi pertanyaan saya ada kaitannya. Modul apa itu? Mari. Oh ya, ini mohon penjelasan Pak. Kan di sini membuat modul atau diktat pembelajaran per semester. Nah, maksudnya ini per semester itu kita membuat modulnya jumlahnya 1 atau mungkin bisa lebih dari 1 sesuai dengan PTK Pak. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Kita kembali ke perencanaan penjenengan di SKP ya Pak. Nah ini, kalau di perencanaan SKP penjenengan itu merancangnya 1, berarti penjenengan nanti hanya membuat 1. Tapi di perencanaan penjenengan 2, boleh 2. Jadi harus sinkron dengan SKP pada perencanaan. Tetapi kuncinya maksimal Pak 2. Oke, maksimal 2. Seperti juga pada penilaian PKB penjenengan maksimal dalam 1 tahun Pak itu sesuai ini di Lebok Kampung. Ada maksimalnya sekarang 4. Pesan terakhir dan titipan untuk penilaian pengembangan diri penjenengan, mohon materi atau rangkaian yang lain dijilid. Oke, dijilid 1. Nek penjenengan nilaikan 4, materinya mestinya daftar hadir, surat tugas kepala sekolah, dan materi dijilid 4 jilid. Kalau penjenengan menilaikan PTK, di depan saya tulis ada surat keterangan perbuatan, di belakang dilampirkan SK pembagian tugas saat penjenengan membuat PTK. Oke. Kalau itu tidak, terkadang tidak dinilai. Kemudian sekarang yang terakhir, STTPR penjenengan biasanya dikirim ke penjenengan yang online berwarna ya. Ampun dinilaikan dalam kondisi seperti yang penjenengan ini. Harus difotokopi, dilegalisir kepala sekolah, baru keabsahannya bisa dinilai. Nek itu fotokopi terus penjenengan nilaikan ke sana, mungkin tidak akan dinilai, atau penjenengan disuruh mengirimkan kembali fotokopi yang dilegalisir kepala. Ada mungkin yang mengirimkan mungkin. Umar mungkin ini saat itu itu butuh untuk masukan penjenengan, dan saya kira cukup atau untuk saat ini yang terakhir pesan saya untuk Pak ini adanya forum PKB ini untuk bisa membantu rekan-rekan yang mau akan KB. Itu kesulitannya apa, membutuhkan nilai berapa, itu dibantu oleh koordinator PKB ini. Jadi kita tidak kesulitan dalam kekurangan nilai PKB. Jadi kalau rekan-rekannya kesulitan membuat kekurangan nilai itu jangan diam saja. Kita harus menunjukkan dengan koordinator bagaimana caranya kita bisa naik. Itu. Kalau saya, memang saya sudah punya koordinator sendiri. Karena apa? Karena gaji saya kan saya sudah tinggi. Saya tidak perlu ngomongnya lagi. Saya digaji dengan 4 bed hanya 100.000 saya. Sudah tinggi. Tinggi saiki pensiun. Kemarin 47 loh Bu. Undangan ke-4 cek loh. Oke. Orang gede.
Paling yang wajan sekitar 4. Oh, kalau sesuai bang wajan paling sekitar 46. Kalau lebih, kalau nanti usurannya bawahnya usurannya apa nih harus mentok ngono. Dan paling sekitar 46an, apa 45, 46 jenengan. Gelondongan nih, kan gede. Memang kita hidup punya prinsip. Setiap orang mesti dalam kehidupannya ada salah satu prinsip. Kalau Pak Pono paling sekarang 4,2 kayak Mas Kulo nih. Prinsip Pak Muri seperti itu. 4,3. Kita tidak bisa dengan 4B-nya. Mungkin enggak. analisa Pak Muri beda. Tapi analisa Pak Abdu dengan praktek yang dialami juga akan kan Mbak Kulo ini kayak jenengan. Pada Harusnya bujang. Ini tidak bisa kita perdebatkan, namun pada intinya kita kembalikan ke kalau baru ketemu kemarin di Solo tak tanya berapa syarat Pak yang kedua, oh iya mantap ya gede men gelondongan 4C sama. Dan apabila dari sekolah ada yang ingin mengajukan kenaikan pangkat, bisa berkumpul di aula ini, bisa kami fasilitasi bersama Pak Gus dengan rekan yang lain, kita sepakati dan nanti kita bantu. Mudah-mudahan pengajuan penjenengan bisa lolos nanti, oke? Karena beberapa pengalaman dan kami yang di ruangan saat ini juga siap membantu. Begitu kira-kira usulan dari Pak Muri. Jadi nanti kita bisa bekerja, aula ini bisa untuk depan kita bekerja. Bisa tim kreatif di sini dan yang lain bisa membantu. Saya kira itu, Bapak Ibu. Saya kira sudah cukup dalam kami menyampaikan, bisa disambung untuk berikutnya. Kurang lebihnya dari saya pribadi mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Nur atas penyampaian materinya. Maaf untuk Bapak Ibu semua, sesi tanya jawab kami tiadakan ya, karena tadi sudah beberapa kali kita ada Bapak Ibu guru yang menyampaikan unek-uneknya. Sudah pertanyaan tentang PKB di pertengahan materi tadi. Untuk itu saya akan merangkum paparan materi dari Pak Hano. PKB guru merupakan pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan secara bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi absen di sini loh. menurut perspektif yang kan ambil tugas khusus tukang balik rono apa mas jadi jadi temu udah jadi jembatannya. Demikian Bapak Ibu guru materi pada kegiatan KKB kolaboratif hari ini. Untuk jadinya acara inti selesai sampai di sini, tapi acara KKB belum selesai ya, masih ada satu sesi lagi, yaitu door prize. Ini yang dinantikan Bapak Ibu guru semua. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bos. Silakan Pak. Ya, terima kasih pada Bu Inis yang telah bersamai bersama Pak Suharno. Semoga memberikan penjelasan yang lebih dipahami tentunya, dan selanjutnya mungkin nanti materi bisa di-share di grup untuk dipahami lebih mendalam. Dan kalau ada sesuatu yang misalkan masih belum jelas ya tanya ke yang tahu. Warnanya kan gitu. Selanjutnya tadi ada pesanan dari panitia, ada door prize. Door prize-nya berapa? Ada 5. Oke. Oh, ada aplikasinya. Oh iya, bisa dilihat langsung aja. Mungkin operator untuk siapa? 1, 2, 3. Ya. Stop. Yang dipanah lagi. Baik, yang pertama ada Pak SPB. Nanti
kedua diputar 1, 2, 3. Ini bikin menarik juga di awal tadi. Wah, lagi gede dewe. Zam, diulangi. 1, 2, 3 ya. Tik 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 ya. Warna payu kuwi. Ini berlaku untuk panitia bukan? Enggak. Peserta no. Angus. Langsung cepat ya. Mungkin tadi yang tanya berarti sekaligus dapat ya. Sama kayak Pak Agung. Enggak harus dapat no. Takon no gratis. Tinggal berapa tadi Mbak? Tinggal 2. Yang satu berarti Pak Agung tadi ya? Ya otomatis nih Bu. Ya, tanya. Di tengah-tengah. Oh. Ya, itu terakhir berarti. Ya. Saderet. Bu Alfi. Bu, jenengan ngali ya Bu saderet loh Bu. Nah iya jangan Rene dapat loh, Cak Baris. Masih diputar, ternyata perawat. Baik, untuk sekali lagi saya ucapkan selamat untuk progresnya. Tadi kelupaan ya, memberikan semangat buat peserta tentunya. Selanjutnya terakhir kita maju bersama nih untuk foto pada peserta. Mari kita untuk kami harapkan untuk maju bersama ke depan untuk foto bersama dengan yang dapat apa semua? Oh yang dapat yang dapat silahkan untuk ke depan untuk mendapatkan langsung diberikan pada Bapak Soeharto, memberikan hadiah doorpress